Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara untuk buat autentikasi login logout pada aplikasi React ya. Mungkin kita bisa mulai dari ya setelah buat project React-nya silakan buka di kode editor teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan VS Code ya. Nah, kemudian ada beberapa yang mau kita install ya. Mungkin mulai dari routing dulu karena kita butuh routing untuk buat beberapa halaman. Jadi npm install React Router DOM. Sambil nunggu installnya selesai, kita coba bersih-bersihin aplikasi React-nya. Nah, yang di app.jsx di export default function app, kemudian return h1 ini app, gitu aja, simple ya. Kemudian yang di main JSX, CSS-nya kita hapus. Nah, kalau udah jadi seperti ini, recruiter DOM-nya juga sudah terinstall, kita cek dulu apakah bersih-bersih kita itu ngaruh ke aplikasi atau enggak. npm run dev udah jalan di 5173, silahkan dibuka. Dan ya, udah berhasil ya. Sekarang kita pasang routernya. Paling enggak nanti saya bakal punya 3 halaman. Semua halaman ini bakal saya taruh di dalam src, di dalam folder pages. Dalam folder pages ada halaman home.jsx. Ya, isinya export default function home. Yang simple-simple aja dulu. Function home, kemudian kita return fragment satu, ini home seperti ini. Kemudian kita kopas aja sambil ubah beberapa. Home, kemudian ada halaman login. Untuk si halaman loginnya jelas ya. Ini login. Selanjutnya ada halaman admin. Jadi halaman admin ini nggak bisa diakses kalau belum login, seperti itu. Kita punya tiga halaman, home, login, admin. Ketiga halaman ini kita pasang di router kita ya. Untuk metode routingnya saya masih menggunakan browser router, masih menggunakan JSX untuk penentuan routingnya. Walaupun di React router yang sekarang sudah menggunakan konfigurasi ya pakai objek routingnya ya. Import browser router, coba biar lebih mudah gitu ya, karena kebanyakan dari kita sebelum Recruiter DOM versi 6 itu pakai browser router, pakai JSX buat routingnya, jadinya pakai JSX aja. Routes dan root. Kemudian di browser router ini di dalamnya ada ya routes seperti ini. Dalam routes ada root. Dalam root ini props-nya ada path. Yang slash itu elemennya kita bakal pakai home. Cuma kayaknya perlu kita import dulu ya. Import home from titik slash pages slash home titik jsx. Kemudian kita sesuaikan, ada halaman login, dan terakhir ada halaman admin. Seperti itu ya. Ketiga-tiganya kita pasang ya. Seperti itu. Path-nya untuk login ya slash login, untuk admin ya slash admin, simple ya. Udah jadi 3 halaman. Sekarang coba kita akses. Jadi di slash itu ada home, kalau kita ke slash login ada halaman login, kalau kita ke halaman admin ya keluarnya admin gitu ya. Nah, selanjutnya mau ngapain nih setelah setup routing? Selanjutnya kita coba buat form loginnya gitu ya. Jadi si halaman login ini kita perbaiki. Mungkin dari home biar gampang pindah-pindahnya, kita tambahkan link dulu ya. Import link dari recruiter DOM. Kemudian di sini kita pasang si link tersebut.
dalam linknya ada button to login. Sini to-nya ya /login. Jadi dari halaman home ada tombol to login. Ketika kita klik, kita ke halaman login ya. Kemudian sama juga di form login, kalau mau balik ke home ya kita sediakan gitu kan linknya. Link dari recruiter.com to home. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat formnya ya. Saya buatnya menggunakan HTML biasa aja. Mungkin pakai HR dulu buat garis seperti ini. Oke. Di bawahnya ada form. Atau nggak usah pakai HR deh. Enggak, pakai aja. Bawahnya ada form. Actionnya kita kosongin. Dalam form ada, mungkin pakai div aja. Gak usah pakai label-labelan. Div, kemudian di dalamnya div ada ada labelnya. Jadi kita mungkin butuhnya ada email sama password ya. Kita buat inputnya, input tipe email seperti ini. Kasih BR biar ada spasinya dikit. Ini juga kasih BR biar ke spasi. Kopas kita ganti dengan password seperti ini. Ntar ada yang login, Mas Rizky. Mas Rizky gak usah takut ketinggalan karena kita rekam ya kelasnya Mas Rizky ya. Ya Mas. Oke, lanjut. Jadi udah ada div, password segala macam. Selanjutnya kita buat buttonnya gitu ya. BR yang paling bawah ada button untuk login gitu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada email, password dan login. Seperti itu. Ketika kita klik login, harapannya formnya bakal ke submit gitu. Tapi sebelum submit form itu, ya kita kontrol dulu inputnya. Kita ambil value yang ada di input ini ke dalam state-nya kita. Nanti kita perlu buat use state. Konstanta form data, set form data sama dengan use state. Use state, kemudian dalamnya ada objek. Dalam objek ini ya kita nerima email awalnya kosong dan password. Oh ya, kali ini kita nggak bakal menggunakan validasi apa-apa. Jadi kalau misal teman-teman yang nonton mau nambahin validasi, silahkan. Habis itu saya perlu sebuah fungsi untuk mengubah form data di atas. Mungkin set form value aja. Atau set input value biar nggak ambigu. Set input value, kita nerima event. Kemudian kita set si form datanya berdasarkan event yang kita terima gitu. Yang mau di set apa? Kita set objek baru, ambil semua isi dari form data sebelumnya sambil nambahin data baru. Data barunya ngambil dari mana? Dari event target name, atau kalau misalnya pakai ID juga boleh. Cuma saya sarankan kalau form itu pakai name ya. Event target name diisi dengan event target value. Nah, mari kita pakai logic yang udah kita buat di sini. Mulai dari si email, kita tambahkan, mungkin saya enter biar lebih bersih ya. Tipe email, kemudian name-nya, wajib ada name. Name-nya juga ya email, sama. Selain name, kita perlu value. Value ngambil dari form data titik email. Terakhir kita butuh on change ya. On change, panggil fungsi set input value yang udah kita isi di atas gitu. Ini kita copy, lakukan hal yang sama dengan password di bawah, cuma ganti menjadi
menjadi password. Seperti ini. Jadi di inputnya sudah kita kontrol, yang password juga seperti itu sudah kita kontrol. Sekarang kita tes email, password. Oke, bisa diketik ya. Untuk mengetahui apakah dia sudah masuk ke dalam state kita atau belum, kita perlu fungsi ini ya, handle submit ya. Jadi ketika di submit, saya mau datanya ke dalam konsol. On submit, handle login boleh. Karena ketika di submit kan bakal login ya, Konstanta handle login, isinya ya event. Kenapa diambil eventnya? Karena kita mau cegah dari reload ya, prevent default seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba console log data kita di atas, yang ini nih, si form data ini. Kita coba console log apakah sudah keisi dengan apa yang kita ketik di bawah atau enggak. Seperti itu, nyalakan konsol, bisa menggunakan klik kanan, kemudian inspect elemen, lalu pindah ke konsol, atau menggunakan Ctrl F12 atau Ctrl Shift I. Gitu, banyak shortcutnya. Kita isi, misal tes1@tes1.com, password 1345. Saya enter. Oke, sudah berhasil ya masuk konsol ya. Di emailnya ada tes1@tes1.com, password 1345. Nah, sekarang kita mau kirim password tersebut ke dalam sebuah API gitu ya. Kita kirim ini data ini ke dalam sebuah API. Tapi kan API-nya belum ada nih ceritanya. Nah, makanya kita perlu mocking API. Nah, mockingnya menggunakan apa? Menggunakan aplikasi Node.js yang namanya JSON server. Tapi dua ya, JSON server plus JSON server authentication atau JSON server out. Nah, dua-duanya ini kita bakal install gitu. Nah, cara installnya gimana? Silahkan buka terminal, buka tab baru, lalu kita install npm i. Oh ya, untuk direktorinya terserah di mana ya, karena kita bakal install di global. npm install JSON server dan JSON server out. Jadi JSON server out ini merupakan modul tambahan ke JSON server agar si JSON servernya punya fitur untuk autentikasi seperti itu. Kita tunggu. Nah, sambil nunggu kita coba buat database-nya. Itu database-nya yang menggunakan JSON sesuai dengan namanya. Database-nya dibuat aja di folder project. Kita buat file baru. File namanya db.json. Dalam sini dia nerima objek, terus nerima nama database, nama table, dan kemudian isi table. Untuk fungsi autentikasinya itu bekerja, kalau kita lihat ke dokumentasinya, jadi ke dokumentasi JSON server out ini, kita perlu menyediakan table users yang isinya itu array. Dalam array harus memiliki email dan password. Tapi ini buatnya nggak kita buat manual, tapi harus melalui pemanggilan API ya. Gitu. Paling nggak kita buat dulu si usersnya ini. Users, kemudian ya isinya array kosong. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita nyalain JSON servernya menggunakan JSON server out spasi nama file JSON kita. Gitu ya. Jadi silakan masuk ke folder projectnya. Kalau saya di Codes Playground, React Project, React Authentication, kita bersihin dikit, terus nyalain JSON server out min watch db.json. Gimana? Bentar. Oh, nggak usah pakai min watch kok. Let's see. Bentar ya, saya install ulang kalau gitu ininya si JSON server out-nya.
Kayaknya ada yang ketinggalan. Oke, boleh kita mulai? Oke, udah jalan. Entah kenapa, entah kenapa error. Mungkin nggak bisa diinstal barengan dengan JSON server yang biasa. Nah, kalau udah seperti ini, udah nyala, sekarang kita perlu buat user ya. Karena kalau kita akses localhost 3000/user, ya nggak ada usernya gitu. Kita perlu buat user, tapi buatnya nggak manual nulis ke dalam DB-JSON gitu. Kita harus melalui API register gitu ya. Nah, registernya gimana? Ini ada register. Kita perlu ngirim post ke dalam register yang mana isinya paling enggak ada email dan password atau bisa diisi dengan data tambahan seperti username atau status is aktif segala macam gitu. Paling enggak kita isi email dan passwordnya. Silakan buka aplikasi API testingnya seperti Postman atau Insomnia segala macam. Kalau di sini saya menggunakan Hopscotch ya. Mirip-mirip Postman tapi lebih simple. Mana Hopscotchnya? Oh ini. Di bagian REST, kemudian HTTP localhost 3000 ke register, lalu kemudian dia jenisnya post, di body-nya paling enggak ada email dan password. No, ada email dan password, kemudian koma. Saya juga mau isi username. Username-nya misal user test 1 seperti itu ya. Sorry, user test 1. Habis isi data seperti ini, jadi di body-nya sudah kita isi, kita send datanya. Nah, kalau udah status 201 berarti berhasil ya. Ini ada kembaliannya akses token, tapi kita bakal pakai yang versi loginnya aja. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa lihat ke DB-JSON-nya kita. Oh, ternyata di file DB-JSON udah ada datanya nih. Udah ada data user, emailnya test1@test.com, passwordnya ini dienkripsi menggunakan decrypt. Kemudian username-nya ada nih yang udah kita kirim tadi dan ID-nya otomatis keisi. Nah, kalau udah punya user seperti ini, kita bisa pakai untuk login ya, gitu. Dengan memanggil yang mana? Kalau kita lihat ke dokumentasinya, kalau mau login, ini bagian login, itu bisa ke login atau sign in. Yang penting isi email dan password. Gitu ya. Nah, ntar kembaliannya apa? Kembaliannya bakal ada akses token yang bakal kita simpan dan bakal ada ini nih, bakal ada data user yang kesimpan di database kita. Yang mana bakal kita simpan juga nantinya, seperti itu. Kalau udah, kita coba panggil API-nya. Di sini saya belum install Axios ya buat panggil API. Kita install dulu npm i Axios. Oke, kalau udah, sekarang kita pakai Axios-nya. Di src, di pages, di login, kita panggil Axios untuk mengirim si form data ini. Ini kita hapus, ganti dengan Axios titik post ke http://localhost 3000 ke login ya, karena ini kan form login ceritanya, sambil ngirim data yang udah kita konsolok tadi, form data. Kemudian ada then-nya, kalau berhasil ngapain, kalau gagal ngapain gitu ya. Nah, kalau misal berhasil, paling enggak kita konsolok dulu nih. Responnya kita konsol titik log res titik datanya, apakah berhasil keterima atau enggak. Kalau misalnya gagal, ya ngirim errornya paling kasih alert terjadi kesalahan. Entah kesalahannya apa, saya nggak bakal fokus ke sini ya.
Teman-teman mungkin nanti bisa manfaatkan kayak status kodenya, kalau 400 berarti password salah, segala macam. Em, tapi itu untuk di lain hari. Paling nggak kita alert aja, kemudian kita konsol error buat tahu salahnya di mana si error-nya. Nah, kalau udah seperti ini sama responsnya ya, error response, buat tahu apa kembalian dari si API-nya. Oke, kita save. Kembali ke aplikasi kita, ini dijalanin dulu npm run dev lagi. Halo Amalia. Amalia. Ya, Mas. Oke, nggak usah khawatir bakal ketinggalan pelajaran karena aku rekam pelajarannya. Oke, lanjut kalau gitu. Sama ini, Mas Rizky dan Amalia silahkan siapkan kertas dan pulpen atau notepad untuk nyatet apa yang mau ditanyakan nanti, gitu. Jadi karena saya nggak bakal berhenti buat nerima pertanyaan. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita udah selesai untuk buat form loginnya. Kita lihat di konsol apakah berhasil masukin datanya ke login atau enggak. Kita panggil tes1@tes.com, usernya sesuai dengan apa yang udah kita isi di hopscotch tadi kan. tes1@tes.com, kemudian passwordnya 12345. Klik login. Oke, udah berhasil. Isinya ada akses token yang bakal kita pakai nanti. Lalu ada user yang udah kita buat tadi. Ada emailnya, ada ID, dan ada username-nya. Passwordnya jelas nggak bakal dikasih. Seperti itu. Nah, kita simpan si akses token dan user ini ke dalam Redux ya rencananya ya. Seperti itu. Habis disimpan ke Redux, kita arahin ke halaman admin. Nah, berarti kita perlu setup Redux-nya terlebih dahulu. Cara setupnya ya kita install Redux-nya dulu, npm i add Redux.js toolkit. Kita bakal pakai Redux.js toolkit dan React Redux untuk bindingnya ke React. Tunggu bentar. Dan ya, sudah selesai. Sekarang kita bakal setting Redux-nya. Jadi kita keluarin. Saya bakal buat folder baru di src. Biasa itu Redux disimpan di dalam sebuah folder tertentu ya. Kalau saya sendiri biasa nyimpan di dalam store. Dalam store ada store.js lagi. Boleh index.js juga, cuma biar nggak membingungkan kita pakai store.js aja. Di sini kita perlu nge-import configure store dari Redux.js toolkit. Kemudian di bawahnya kita ekspor the file configure store yang mana isinya ada reducer yang masih kosong ya. Seperti ini. Lalu kalau udah si store-nya ini kita pasang di main.jsx gitu. Kita kurung si app kita ke dalam ini ya, ke dalam providernya React Redux. Import provider dari React Redux, lalu kita kurung app kita di dalam provider seperti ini. Nah, si provider ini nerima satu props namanya store. Nah, kita kasih store yang udah kita buat tadi. Import store from /store/store.js. Store-nya kita berikan ke sini.
gitu. Jadi ini basic setup dari Redux ya. Kurung app-nya dalam provider ada store-nya dibuat dari store.js, yang mana dia export the file configure store, yang reducernya masih kosong. Kita save, kita lihat apakah error. Oh ya, nggak keluar karena belum di run. Oke. Sip. Udah berhasil walaupun ada errornya dikit ya. Nah, sekarang kita buat slice-nya kita atau reducernya kita. Buat nyimpen data user yang udah login tadi gitu. Kita ke store, kita buat out slice, autentikasi slice, data buat nyimpen data autentikasi. Di dalamnya ya kita perlu import create slice dulu ya. Create slice. Kemudian ya kita buat konstanta out slice yang isinya itu create slice punya nama name .2 out aja biar singkat. Kemudian dia punya initial state, tapi initial state-nya belum kita bikin di luar aja biar kita bisa konfigurasi nantinya. Konstanta initial state sama dengan saya punya token, menyimpan tokennya ke dalam sini. Kemudian saya punya user, yang mana user ini isinya ada beberapa, ada ID itu ya kosong, kemudian ada name, bukan name ya, email dan username. Seperti ini ya. Kenapa nggak pakai null? Karena kita nggak pakai TypeScript, setidaknya kita usahakan untuk tipenya itu tetap ini ya, tetap sama gitu. Jadi nggak berubah-ubah, tiba-tiba ID isinya false gitu. Ya kalau kosong ya dibuat string kosong aja. Seperti itu ya. Jadi default value-nya itu merepresentasikan atau menggambarkan apa yang bakal ngisi si state ini nantinya. String ya berarti nantinya bakal diisi dengan string. ID-nya paling enggak string 1 gitu. Nah, kalau udah si initial state yang kita buat di atas tadi kita masukkan ke dalam sini. Tapi tidak dengan proses seperti ini. Kita pakai proses buat objek baru dan kita copy isinya. Biar dia nggak ngubah ketika state kita berubah, si variabel di atas nggak berubah gitu. Nah, kalau udah seperti ini, biar rapi spasi dikit. Kita buat reducernya. Reducernya ada apa aja? Ada beberapa ya. Ada yang satu buat set token. Si set token ini dia nerima state yang ada sekarang dan nerima action. Kemudian tokennya itu berada di payload si action ya. Konstanta token sama dengan action titik payload. Lalu tokennya ya kita masukkan ke atas, state titik token sama dengan token gitu. Mudah. Selanjutnya selain token kita perlu nyimpen si user ya. Set user aja tuh, set user data. User aja deh. Set user punya state, punya action. Kemudian nantinya saya maunya itu kita menerima beberapa data ya. Menerima beberapa data dari action payload. Kita nerima ID, kemudian kita nerima email, dan kita nerima username nantinya. Gitu ya. Kalau token kan ngirimnya satu doang nih, string token gitu. Kalau si user kita ngirimnya banyak. Habis itu ya kita ubah state-nya satu persatu. State titik user titik ID sama dengan ID. Seperti itu. Kemudian ya email, dan satunya lagi ya username. Gitu ya. Jadi kita isi apa yang udah kita terima dari sebuah action ke dalam state kita di atas. Nah, paling itu aja dulu, set token sama set user. Habis itu oh ya, sama satu lagi buat logout-nya. Nah, cara nge-logout-nya kita cukup untuk ngereset data yang kita punya ya. Reset out data.
gitu. Kita nggak perlu nerima state atau nerima apa-apa, cukup nge-return initial state kembali seperti ini. Jadi state-nya itu diperbarui dengan initial state yang kita taruh di luar ya. Makanya kenapa saya taruh di luar, karena kita mau pakai lagi di bawah gitu. Jadi sama ketika inisialisasi, kita return, kita kembalikan ke proses seperti awal inisialisasi gitu. Untuk si reset out datanya. Ya, terakhir kita perlu export action dan reducernya. Export konstanta dari outslice titik actions. Yang diekspor ada set token, kemudian ada set user, dan ada reset out data. Terakhir kita juga perlu ekspor default outslice titik reducersnya. Ada nggak reducer? Nah ini. Nah gitu ya. Udah ready? Sekarang si outslice-nya kita pasang ke dalam store titik JS. Kita pasang import outslice dari outslice titik JS. Reducernya kita pasang sebagai out aja biar singkat. Outslice. Nah seperti ini. Refresh, apakah ada error? Gak ada ya. Nah selanjutnya kita pakai si set token dengan set user yang udah kita buat ini di dalam form loginnya kita gitu. Jadi silahkan ke dalam halaman login, di login ini ketika berhasil nggak usah di console log gitu ya, langsung kirim aja datanya ke dalam autentikasi kita tadi gitu. Kan datanya ada beberapa ya, kalau kita lihat di hopscotch ada access token dan ada user email, username, ID. Oke, kita kirim keduanya, kita ekstrak ini ya. Perlu ekstrak access token dan user dari rest data. Kita buat dispatch karena mau nge-dispatch konstanta dispatch sama dengan use dispatch seperti ini. Lalu kita panggil action creator yang udah kita buat tadi. Import ada set token sama set user from store/outslice titik yes gitu ya. Si set token sama set user ini kita bakal dispatch sambil ngisi ya token dan itunya, token dan data usernya, sorry. Set token dalam kurung access token, jadi access tokennya kita kirim karena dia isinya string, jadi ya kita terima di sana sebagai string juga. Kemudian selanjutnya kita dispatch juga set user sebagai user seperti ini. Terakhir, kalau udah dimasukkan ke dalam Redux, kita navigasikan halaman ini ke dalam halaman admin. Gitu, cara navigasinya gimana? Bisa menggunakan fungsi navigate yang diambil dari use navigate dari Recruiter DOM ya. Jangan lupa diimport di atas. Kalau saya udah pakai auto import. Nah, si navigate ini kita bakal pakai. Navigate ke halaman admin seperti itu. Save. Nah gitu ya. Jadi ketika login berhasil, kita masukkan data loginnya itu ke dalam Redux kita. Lalu setelah itu kita navigasi ke dalam halaman admin. Refresh. Coba kita salah-salahin. test@bambang.com, password salah, login, terjadi kesalahan gitu ya. Kalau kita lihat di konsol, ya datanya cannot find user gitu. Access error udah kelihatan. Intinya gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita coba benerin loginnya. Tes1 @test.com, passwordnya 12345, login.
udah berhasil ke halaman admin. Cuma kita belum tahu nih, datanya beneran kesimpan di Redux atau enggak sih? Nah, sekarang kita coba keluarkan data yang ada di dalam Redux. Seperti itu ya. Oke, siap Bu. Nah, di halaman admin ini kita coba panggil data yang kita miliki di Redux ya, menggunakan selector gitu. Kita panggil usernya aja deh. User, mungkin user, kemudian use selector, state titik nama reducer yang kita daftarin tadi itu out. Kemudian dalam out saya mau ngambil objek usernya. Bisa dengan cara seperti ini atau bisa dengan cara diekstrak seperti ini. Untuk masalah performa saya kurang tahu. Nanti bisa silakan teman-teman cari sendiri. Nah, sementara seperti ini aja dulu. Habis itu kita munculin data user yang login gitu. Mungkin pakai H3 gitu. Logged in user. Bawahnya ada P. Dalam P kita sebutin ID-nya berapa, yaitu user.id, karena di dalam slash-nya kita itu ya ada beberapa data ya, ada ID, ada email, ada username. Ini kita munculin semua. User.id, kemudian ada email dulu, user.email, terakhir ada username ya. Username. Nah, udah berhasil ya, ID 1, tes1@tes.com, name user tes1. Tapi problemnya di mana? Problemnya tuh ketika kita refresh, datanya ngilang. Nah, padahal kan login kan nggak gitu ya. Refresh ya harusnya tetap login gitu. Gimana caranya? Kita bisa simpan data login kita ke dalam sebuah storage ya. Kalau di JavaScript yang terkenal tuh pakai local storage. Jadi local storage itu berada di sini, di bagian application, di bagian storage. Sini ada local storage. Di local storage saya masih kosong. Nah, kita bisa isi data ke dalam sini ya. Database-nya browser lah istilahnya. Caranya gimana? Caranya ketika kita nge-dispatch data dari sini. Ketika berhasil login, kan kita nge-dispatch data nih. Nah, datanya itu selain dimasukin ke Redux, kita coba masukin juga ke dalam local storage gitu. Jadi kita bakal nge-edit si set token ini. Jadi selain masukin ke dalam si set token, kita masukin juga ke dalam local storage titik set item. Set item namanya token, ya kita masukin token. Gitu kan, token yang di sini. Masukin sini. Yang user juga seperti itu. Local storage set item, masukin user, kemudian koma, objek yang mau kita masukin. Ada ID, ada email, ID, email, username ya. Cuma ternyata local storage itu nggak bisa nyimpan objek. Dia bisanya cuma nyimpan string. Terus gimana dong? Nah, kita ubah objek kita menjadi string. Menggunakan JSON stringify. Seperti ini ya. Jadi set item, user, objek yang mau kita masukin ke dalam local storage kita jadiin string dulu. Gitu di stringify. Kalau mau ininya, contohnya kayak gini nih. Misal saya punya contoh objek ya. Konstanta objek ada nama titik 2 Abid, gitu simpel ya. Umur, kemudian 17 misal. Nah, si konstanta objek ini mau saya masukin atau mau saya stringify gitu ya. Jadikan string. Caranya menggunakan JSON titik stringify obj. Enter. Nah, jadinya string kayak gitu. Nama Abid, umur 17. Nah, si data string ini yang kita masukkan ke dalam local storage. Nah, terus kalau udah masuk, ketika di refresh cara ngedapatin data dari local storage itu gimana? Nah, kita coba lagi di konsol. Misal saya punya data di local storage,
set item, misal namanya tes data, hi Bambang misal. Cara ngedapatin data si hi Bambang ini gimana? Nah, kita bisa menggunakan local storage titik get item, ngambil si tes datanya. Nah, muncul hi Bambang. Yang jadi pertanyaan, get item ini ditaruh di mana? Nah, kita bisa taruh di dalam initial state-nya kita. Kayak gini, local storage get item titik token, kan gitu ya. Tapi kalau seperti ini tuh bakal ngotorin si initial state. Maksudnya ketika logout ya mau pakai apa kamu? Kan datanya udah kotor nih, udah ada isinya. Nah, berarti kita nggak boleh ngotorin si initial state kita kan. Karena nanti ketika logout nih, reset out data, yang dari itu initial state lagi. Masa nge-returnnya data yang ada tokennya lagi? Nah, kita perlu sumber lain gitu. Kita buat fungsi yang gunanya itu buat mengetahui apakah user ini udah login atau belum. Kalau udah, state awalnya si initial state itu isinya data yang udah login. Tapi kalau belum login, ya isi awalnya initial state yang kosong kayak gini. Kita buat fungsi yang namanya function get stored state gitu ya. Atau kalau mau lengkap banget ya get stored out state, seperti itu. Kemudian kita panggil tokennya, local storage titik get item, ya isinya token. Satu lagi isinya user. Tapi usernya ini karena masih string, aku namain user stringnya. Gitu. Terus kita cek if kalau misalnya memang tokennya beneran ada gitu. Karena kalau nggak nemu, ya dia bakal null isinya ya. Kalau tokennya ada, tolong return objek baru yang mana isinya token, ya isinya ya token gitu. Kemudian, atau kalau misal mau ini banget, pakai stored token gitu, biar jelas ya. Ini stored user. Yang kedua, usernya itu sebelum dia di return, dia dijadikan objek kembali pakai JSON parser. Jadi yang string ini, objek yang udah jadi string tadi, kita kembalikan menjadi objek lagi. JSON parse stored user string. Tapi kalau misalnya nggak ada tokennya, ya udah returnnya initial state aja. Kayak gitu ya. Jadi ini fungsinya get stored out state. Kita ambil dulu dari local storage. Kalau tokennya ada, return objek yang udah ada isinya. Tapi kalau misal memang tokennya nggak kesimpan di local storage, ya udah kembalikan initial state aja. Si get stored out state ini kita pakai di dalam initial state-nya kita. Ini kita hapus dan silakan di paste. Oh, saya lupa, biar nggak rusak, ini harus giniin ternyata. Nah, seperti itu ya. Jadi initial state-nya itu dia bakal ngejalankan fungsi dulu untuk nentuin apakah ada nggak sih data yang kesimpan di database atau enggak. Kalau misalnya ada, tolong munculin dulu sebelum halamannya di-render. Tapi kalau nggak ada ya initial state-nya itu biasa aja. Seperti itu. Ya, jadi kita udah nyimpen ke dalam local storage dan udah berhasil munculin si storage-nya ke dalam state kita kalau misalnya ada. Kita save. Dan sorry. Yang di sini if token ya, harusnya if stored token. Akan sesuai dengan variabel di atas ya. Oke, kita refresh. Ya karena tadi belum disimpan ya jadinya nggak ada. Sekarang kita kembali ke halaman login. Kembali ke halaman login, emailnya masukin tes1tes.com, password 12345, login. Udah ada ID segala macam. Kalau kita refresh,
Nah, usernya tetap login. Seperti itu ya. Untuk membuat loginnya itu ya tetap ada walaupun refresh, walaupun komputer mati. Nah, menggunakan fungsi tambahan. Yang nentuin kalau misalnya memang usernya ada di local storage, ya munculin dong. Tapi kalau misalnya nggak ada, balikin initial state-nya. Oke, itu untuk persisted usernya. Sekarang kita mau ini. Kalau misalnya, oh ya, gimana cara logoutnya, gitu ya. Kalau udah kesimpan gini, cara logoutnya gimana? Ya caranya ya sisa hapus ininya sih sebenarnya. Mana ya? Di application, di datanya ini kan udah kesimpan nih token sama teman-temannya. Ini bisa turun juga sih. Nah, token data usernya itu udah kesimpan. Terus kalau mau dihapus gimana caranya? Ya hapus saja. Gitu lewat sini. Cuma kan nggak mungkin user mau ngehapus data manual lewat inspect element kan. Makanya kita buatin tombol logout. Di halaman admin, di sininya pakai HR biar kepisah. Kemudian ada sebuah button yang gunanya tuh buat logout ya. Mungkin ada juga button satu buat ini, buat langsung ke home tanpa logout. Tuh home. Ini mah dikurung di dalam link aja. Tapi satunya lagi memang button yang benar-benar untuk logout ya. On click, handle logout. Kita buat fungsi handle logout. Konstanta handle logout. Seperti ini. Kita panggil si reset user yang ada di out slash ya. Ini reset out data, kemudian habis itu kita balikin ke halaman home. Berarti kita butuh dua di sini ya. Ada dispatch dari use dispatch. Satunya lagi kita butuh navigate buat balikin ke halaman home. Use navigate. Seperti itu. Dan terakhir kita butuh reset out data dari out slice. Nah, handle logout, di logout-nya ini ya kita panggil dispatch reset out data, habis datanya ke reset, balikin ke home. Seperti ini. Gitu ya. Lanjut, kalau kita tes, kalau saya datanya udah ngilang aja. Oh ya kan tadi udah kita hilangin ya. To home dulu, to login, email, tes 1, password 12345. Kalau kita to home tanpa logout, terus kita balik lagi ke dalam admin, ya datanya masih ada. Tapi kalau kita logout dan kita coba kembali ke halaman admin, sorry, datanya masih ada karena belum kita hapus. Harusnya dihapus dulu ya. Di sini jadi selain return initial state, kita harus menghapus di local storage. Local storage titik remove item. Kita hapus token dan hapus usernya. Seperti itu. Kalau kita logout, balik ke halaman admin, nah sudah hilang datanya. Refresh, udah hilang. Nah kayak gitu ya. Jadi di reset out data, ngehapus data si user juga. Tapi kok walaupun nggak login masih bisa masuk ke admin. Nah sekarang kita coba buat ininya ya, root untuk memproteksi halaman admin ini.
Atau mungkin juga sebaliknya, kalau udah login nggak bisa ke halaman login lagi, harus dibalikin ke admin gitu. Nah, caranya gimana? Kita bisa buat suatu root. Jadi di sini suatu root untuk mengurung daftar root yang mau kita lindungi gitu. Misal si admin nggak boleh masuk kalau belum apa sih istilahnya? Kalau belum login gitu. Nah, saya biasa buatnya di dalam folder komponennya karena ini jenisnya komponen. Tapi dalam folder komponen, dalam folder dalam folder lain lagi gitu. Biasanya di dalam folder yang berhubungan dengan root ya atau router gitu. Terserah sih. Nah, di sini saya buat file baru namanya private root titik atau tes karena dia ada banyak di sini. Private roots titik .jsx. Di sini kita export default function private root ya sesuai dengan nama filenya. Lalu yang kita return, nah di sini nggak langsung return ya, kita adakan sebuah logic dulu. Jika usernya itu nggak login, maka return balikin ke halaman login. Tapi kalau misalnya dia login, ya returnnya anak-anak root ini. Itu jadi nantinya root ini tuh punya banyak anak, yang mana anak-anaknya hanya bisa diakses ketika user tuh login. Gitu. Nah, is not loginnya ini kita ngambil dari mana? Itu bisa diambil dari selector ya. Konstanta is not login, kita cek apakah ada tokennya atau enggak, atau tokennya itu string kosong atau bukan. Use selector state, kemudian state titik out titik token, apakah tokennya ini sama dengan string kosong. Kalau misalnya string kosong berarti dia belum login, tokennya tuh harusnya ada isinya. Nah, karena belum login, harusnya dia di return balikin ke halaman login. Nah, balikin ke halaman login ini bisa menggunakan komponen navigate dari Recruiter DOM ya. Navigate to /login gitu. Tapi kalau misalnya udah login, berarti anak-anak router ini boleh muncul. Anak-anak router diambil dari mana? Dari outlet. Seperti itu ya. Nah, kita coba pakai si private root ini di dalam routing kita. Import private roots dari private roots JSX. Private root-nya ini kita kurung daftar root yang memang mau di apa sih namanya? Ya, yang hanya boleh diakses ketika login gitu. Yang private. Seperti ini root, kemudian path-nya dikosongin aja. Kemudian elemen kayaknya boleh nggak ada ya path-nya itu. Karena tanda tanya, berarti boleh nggak ada. Elemennya ngambil dari private root yang udah kita buat. Seperti ini. Jadi anak-anak dari private root itu nggak boleh diakses kalau belum login. Kita tes, kita save. Nah, kalau kita maksain masuk ke admin, dia bakal dibalikin ke halaman login. Nah, sebaliknya, kalau misalnya udah login, nggak boleh akses halaman login lagi gitu. Nggak boleh login 2 kali, misal gitu ya. Harus logout dulu. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, yang private root ini kita copy, kita balikin aja ininya. Balikin logiknya. Ganti menjadi guest root. Itu hanya boleh diakses oleh guest. Ini dibalik menjadi is login. Berarti use selector out tokennya tuh nggak sama dengan string kosong. Kan gitu ya. Balik aja tuh. Is login
kemudian navigate to admin. Kalau udah login ya lu balik ke admin gitu, jangan login lagi. Nah, kalau misalnya memang belum login ya boleh diakses si anak-anak dari root berikut. Guest rootnya juga kita pakai AVJSX. Seperti itu. Terus si loginnya ini kita kurung. Kita kurung di dalam sebuah root. Yang mana di sini elemennya ya si guest root. Masukin loginnya ke dalam sini. Jadi ada root yang private, ada root yang hanya boleh diakses oleh guest yang belum login, dan ada root yang memang boleh diakses di kedua kondisi tersebut. Kita tes. Let's save it. Kemudian oke, kalau belum login ya bisa diakses ya. Sekarang kita coba login, password 12345. Login. Nah, sudah bisa masuk ke admin. Tapi kalau kita maksain balik ke login lagi, dipaksa masuk ke admin, harus logout dulu. Gitu ya. Jadi private root-nya sudah jadi. Gitu. Yang menentukan login gak login ada tidaknya token. Nah, terus kita masuk nih ke pelajaran terakhir. Dari tadi ngomong token. Emang token mau dipakai buat apa sih? Gitu. Nah, biasanya pada aplikasi beneran gitu, project beneran, itu ada beberapa root yang dia tuh nggak boleh diakses kalau belum login. Gitu. Anggap aja mungkin kita punya daftar produk ya, kita isi DB JSON-nya. Jadi selain punya user, kita punya products misal. Daftar produk isinya array isinya objek isinya ya data gitu. ID misal 1 gitu ya. Koma. Nah, kalau udah menggunakan JSON server out, itu kita bisa pasang user ID untuk tahu siapa yang buat nih data, siapa yang punya gitu. Karena kita cuma punya satu user ya satu aja gitu. User ID 1, kemudian nama produknya misal iPhone SE 2016. Dan terakhir harganya anggaplah ya 2 juta paling. Kalau di JavaScript tuh kalau nggak mau pakai titik bisa menggunakan ini JSON ya. Ya udah nggak bisa berarti. Nah, 2 juta seperti ini. Itu produk 1, kemudian ada lagi satu produk 2, ID 2 yang buat ya masih user ID 1. Title misal Sony Xperia XZ compact misal. Price 1,1 juta misal. Seperti itu. Jadi kita punya dua data sekarang nih di produk. Terus kita coba panggil datanya di dalam home ya. Di home aja, nggak usah jauh-jauh. Di pages home. Nah, di sini kita panggil datanya buat tempat buat nyimpen data di product state. Karena banyak produk berarti pakai S, products. Use state. Isinya karena banyak produk ya berarti array kosong. Lalu kita buat use effect. Jadi ketika halaman ini diakses, tolong jalankan fungsi berikut. Hanya ketika pertama kali render. Nah, use effect-nya ada apa? Use effect-nya itu kita manggil Axios. Axios, kita panggil data produknya get http://localhost.23000/products. Kalau misal mau dites dulu, ini bisa dites di ininya kita ya, di hopscotch ya. Produk jangan lupa menggunakan get dan body-nya itu di none seperti ini. Mungkin JSON servernya perlu diulang. Copy seperti ini. Udah ada /product. Kalau kita send, nah bakal muncul daftar produknya. Nah, si daftar produk ini yang bakal kita tampilin di dalam
di dalam home-nya kita. Nah, caranya gimana? Mungkin bisa ya get, habis itu kita then isinya res dan sebuah fungsi untuk munculin atau ngirim produknya ke dalam daftar produk res.data. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya catch rr. Ntar kita pasang ya ininya guarnya. Sekarang kita pasang alert dulu. Alert data ini hanya bisa diakses setelah login, misal gitu. Terus produknya ya kita render di bawah. Gitu. Mungkin pakai H3, daftar produk. Pakai UL, dalam UL bisa ada map, products titik map dalam kurung produk tanda panah langsung return daftar produk gitu, pakai li ada key-nya yang ngambil dari produk ID, manfaatin tuh. Kemudian munculin aja langsung nama produknya, produk titik title dengan harga produk titik price, bisa gitu. Save, kita ke home, nah muncul daftar produk walaupun ternyata belum login ya. Nah kalau misal mau dikurung datanya, oh hanya yang login yang bisa akses, caranya gimana? Kita bisa tambahin sebelum slash produknya itu tambahin ini guard. Contoh kayak slash 664 slash produk gitu. Tapi 664 ini artinya apa? Artinya itu kalau angka 4 berarti boleh ngelihat, boleh get. Nomor 2 berarti boleh post atau put. Gitu ya. 4 tambah 2 boleh dua-duanya, 6. Nah, kemudian digit pertama itu berarti user yang punya. Berarti kalau user ID-nya sama, berarti dia boleh ya permission berikut. Yang digit kedua artinya itu logged in user. Berarti user yang udah login boleh melakukan aksi berikut. Keempat berarti cuma boleh baca. Kalau 0 berarti yang nggak login, yang public user, itu boleh melakukan aksi berikut. 0 berarti nggak ada. 640 berarti yang punya data boleh nulis dan baca. Yang login tapi bukan datanya, ya cuma boleh baca. Kalau yang 0, yang nggak login berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, coba kita pasang ya. Mungkin saya makanya bakal 660 aja. Jadi user yang login, baik dia punya data atau enggak, boleh ngebaca atau nulis. Tapi bagi yang nggak login nggak boleh apa-apa. Gitu ya. 660 ini ditaruh di mana? Ditaruh di sebelum slash product. Save. Kita kembali ke sini. Muncul alert, data ini hanya bisa diakses setelah login. Nah, terus gimana dong? Ya udah, login dulu. Refresh, datanya masih ada, sorry. Nah, kita login dulu. Login tes1tes1.com, password 12345 gitu. Login. Oke, udah login, kita ke home. Kok masih nggak bisa? Gitu. Kenapa? Karena tokennya belum kita kirim. Token yang udah kita simpan di database tadi, kita bakal panggil menggunakan selector ya. Const token use selector, isinya ya state tanda panah state titik token titik out titik token. Tokennya ini kita kirim ke dalam headernya Axios di parameter kedua kalau get ya, kalau post ya parameter ketiga. Dalam sini kita masukin headers. Dalam headers ada objek, isinya itu ya authorization titik 2. Karena tokennya ini tipenya JWT, kita harus pakai mirror, B-nya gede ya. Tanda panah, masukin token yang udah kita dapat dari loginnya kita tadi. In di save. Dan bentar saya pause dulu recordingnya.
Bagus. Oke, kita lanjut. Ini saya hide aja. Nah, kita lanjut. Jadi kita kirim tokennya di dalam headernya Axios, di dalam authorization, diawali dengan kata bearer dulu. Gitu. Ini kita save dan kita lihat hasilnya, refresh. Nah, kalau udah login, udah bisa Oke, lanjut. Mohon maaf ikut kerekam. Gak apa ya. Udah bisa ini, udah bisa apa sih istilahnya? Udah bisa ngambil data ya. Ini bisa dilihat di network. Kalau teman-teman refresh, di daerah networknya itu ada waterfallnya, bisa sembunyiin nggak sih? Ada pemanggilan API, mungkin bisa diambil yang fetch aja. Ini ada fetch product nih. Cara nyembunyiin ini gimana ya? Oh, itu overview. Nah, di daftar produk ini, di dalam headernya, di dalam request header itu ada authorization-nya nih. Bearer tambah token yang udah kita simpan tadi. Itu lumayan panjang. Nah, gitu ya. Kalau udah ngirim authorization seperti ini, udah bisa mengakses data yang terkurung dengan yang bisa login aja, yang bisa akses. Gitu ya. Nah, tapi masa setiap mau manggil data harus nambahin header 5 baris seperti ini? Kan nggak asik ya. Nah, makanya mending si tokennya ini atau headernya ini kita pasang ketika login. Gitu. Cara masangnya gimana? Ini bisa kita hapus. Ya, jelas error. Dan kita pasang di bagian store-nya, di slice-nya gitu. Di slice-nya ini ketika login, selain dia set token ke dalam local storage, kita juga set token ke dalam Axios. Gitu. Bisa panggil Axios di sini, enter titik default titik header. Jadi default headernya kita set di bagian command tuh berarti semua request, tambahin authorization. Authorization-nya apa? Ya yang tadi, yang bearer tambah token yang udah kita terima. Oh ya, bagi yang mau sholat Jumat, kalau misal merasa nggak cukup waktu mandinya, silahkan ini ya, silahkan leave. Nah itu. Tapi ini udah yang terakhir. Jadi kalau misal masih mau tinggal, silahkan. Nah kalau udah seperti ini, bearer plus token, ya harusnya sih udah bisa. Tapi jangan lupa ketika logout juga dihapus. Cara hapusnya gimana? Ini bisa kita copy. Sama dengan menghapus objek seperti biasa. Pakai kata kunci delete. Delete si authorization-nya. Itu sama, jangan lupa si ininya juga diatur ketika refresh gitu. Ketika pertama kali ngebuka aplikasi di get stored out state ini, store tokennya sebelum kita return, kita pasang dulu di Axios. Ini di tiga tempat ya. Nah, kalau udah seperti ini, mari kita coba. Tuh, refresh, jelas. Oh ya, udah bagus ya. Nah, kepasang di sini, di store token. Udah bisa. Jadi pemanggilannya udah seperti pemanggilan biasa seperti ini, nggak usah tambahin header. Headernya udah otomatis kepasang ketika login. Gitu ya. Coba kita logout. Oke, data ini hanya bisa diakses setelah login. Coba kita login. Tes 1345 login, udah berhasil ke home, produknya udah muncul. Oke, mungkin itu aja untuk cara buat autentikasi di React. Lumayan lama, mohon maaf, hampir sejam. Dan untuk kodenya sendiri bakal saya post ke GitHub dan bakal saya sertakan di
ya di grup Telegram atau deskripsi di YouTube kalau misal diupload ke YouTube. Oke, mungkin itu aja. Sekian, saya akhiri sesi rekamannya dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Makasih telah menonton.